Terus terang, saya sangat salut dengan Uya-Kuya yang punya jiwa begitu besar. Lah bagaimana mungkin barang-barangnya diambil orang, dijarah, tapi dia punya jiwa yang besar. Dia mengikhlaskan semua barang yang diambil ataupun dijarah oleh orang, ikhlas. Bahkan berharap barang-barang yang diambil itu bisa bermanfaat bagi mereka yang mengambilnya. Nah, inilah jiwa besar Uya-Kuya yang mungkin orang tidak bisa seperti dia. Biasanya kalau orang barangnya dicuri pastikan berharap ingin kembali, dikembalikan, ataupun juga bahkan lapor ke polisi supaya orang yang mengambil barang-barang itu bisa ditahan ataupun ditangkap. Tapi inilah yang dilakukan oleh Uya-Kuya ternyata tidak seperti pada orang pada umumnya. Dia merelakan semua barang yang diambil, bahkan berharap barang tersebut bisa bermanfaat bagi mereka yang mengambil ataupun menjarahnya ataupun yang mencurinya. Nah, inilah yang jarang bisa dimiliki oleh seseorang. Dan saya yakin barang-barang yang ada di rumah Uya-Kuya itu bukan hasil dari gaji sebagai anggota dewan. Karena Uya itu sejak dulu sudah kaya raya. Karena dia merupakan artis yang cukup terkenal. Karena dari acara-acaranya, program-programnya juga termasuk sukses. Sehingga bisa menjadi ya sukses kaya seperti yang Anda lihat di televisi ataupun di medsos. Apalagi Uya-Kuya itu baru menjadi anggota dewan belum ada 1 tahun, ya. Jadi mana mungkin dia bisa mengumpulkan barang-barang ataupun harta kekayaan sebanyak itu? Tidak akan mungkin. Dan kalau saya lihat Uya-Kuya itu punya track record yang baik, ya, punya jejak digital yang baik karena sering membantu. Saya juga merasa kecewa jika Uya-Kuya harus dinonaktifkan sebagai anggota DPR karena track record dari Uya-Kuya itu begitu bagus, ya, sering membantu terutama untuk TKI ataupun TKW yang mengalami masalah di luar negeri. Uya-Kuya sering membantunya dan juga di konten-kontennya juga sering menerima aduan ataupun dari orang-orang yang merasa terzalimi masalah hukum. Itu juga banyak yang minta bantuan kepada Uya-Kuya. Jadi sebenarnya dia adalah seorang anggota dewan yang bagus, cuma karena lagi apes saja, karena memang dia seorang artis, jadi memang gayanya kadang seperti itu, ya. Tujuannya bukan istilahnya menghina ataupun merendahkan, tapi ya memang nasibnya lagi seperti ini sehingga sekarang dinonaktifkan sebagai anggota dewan. Tapi barangkali ini juga bisa diambil hikmahnya bagi Uya-Kuya. Mungkin juga kedepannya kalau memang dia terus menjadi anggota dewan bisa juga bernasib yang kurang baik. Barangkali inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan Uya-Kuya. Bisa juga kita tidak tahu di balik masalah ini, ya, karena banyak orang yang asalnya adalah baik, suka menolong, kemudian juga ketika sebelum menjadi anggota dewan suka menentang atau mengkritisi pemerintah, misalkan supaya tidak korupsi, tapi nyatanya setelah menjadi anggota dewan karena terjebak dengan lingkungan, akhirnya ikut-ikutan juga dengan sistem yang ada, ikut terjerat dalam korupsi. Dan itu sudah banyak beberapa dewan yang seperti itu, misalnya yang latar belakangnya adalah ulama, ustadz, guru, ataupun orang-orang yang sebenarnya orang baik, ya, tapi ketika masuk sebagai anggota dewan justru dia berbalik, sepertinya tidak seperti yang disangkakan, tidak seperti yang dilihat. Nah, barangkali inilah yang bisa diambil hikmahnya dari Uya-Kuya. Semoga saja dia memahami itu
Semoga saja dia ikhlas tidak menjadi anggota dewan, karena bisa juga jika terus mungkin merasa sukses menjadi anggota dewan sehingga bisa juga khilaf ataupun juga merasa ya sebagai orang hebat, terus menjadi kemudian diangkat menjadi istilahnya petinggi di partainya, sehingga bisa juga dia lupa diri seperti yang diakui sendiri oleh Angelina Sondakh itu yang pernah dihukum 10 tahun. Dia pada periode pertama itu fokus menjadi anggota dewan untuk ya mewujudkan apa yang dia inginkan atau visi misinya dia sebagai anggota dewan, yaitu fokus pada masalah pelestarian lingkungan terutama hewan itu ya. Tapi pada periode kedua ternyata dia udah masuk dalam lingkungan, ternyata dia tidak bisa menolak sistem yang ada sehingga akhirnya apes dan pernah dihukum selama 10 tahun ya. Barangkali ini bisa diambil oleh uya-kuya, mungkin tidak terlalu dipikirkan, jangan terlalu bersedih walaupun punya cita-cita memang sebagai anggota dewan, namun ternyata setelah menjadi anggota dewan justru dinonaktifkan. Semoga saja ini menjadi pembelajaran dan bisa diambil hikmahnya, terutama bagi kuya-kuya dan keluarganya, ikhlas menerima apa yang menjadi ketentuan yang sekarang ini. Semoga ke depan ataupun dengan fokus menjadi artis lagi, menjadi public figure lagi, akan lebih sukses lagi dan justru akan lebih baik lagi. Demikian.